Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bu Irin. Dan kita kembali ke part 2 nih guys ya. Bahas video disertasi itu yang berjudul Mu'alaf dan Murtadin harus belajar dari Samafina Sunat. Kita langsung tonton lagi video guys. Masih agak batuk guys ya. Jadi mohon maaf dimaklumi. Tuhan nih benar. Karena kita memang harus mengenal Tuhan kita. Karena kalau kita tidak mengenal siapa yang kita percaya untuk apa. Sama kayak kalian pacaran dengan orang yang sebenarnya kalian nggak kenal orang itu. Ya untuk apa kan, nggak ada gunanya kan. Makanya dikatakan sini, yang pertama ya belajar mengenal Tuhan. What is grace? What is love? What is sin? What is salvation? And how it works? Take it very slow. Nah, dikatakan saya bahas dulu ya, what is grace. Ini penting ya. Bagaimana dikatakan harus belajar mengenai kasih karunia itu. Saya bahas terlebih dahulu what is love. Love tentang kasihnya Yesus, Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya. Ya, anak itu bukan kata Yesus ya. Itu bukan kata Yesus. Itu bertentangan dengan Yesus katakan. Apa di Alkitab itu guys ya, anak-anak Allah tuh ada banyak. Saya juga anak Allah saya. Kalau pakai termin apa bahasa kitab kan. Jadi semua apa manusia ciptanya adalah anak-anaknya. Nah, bagaimana bisa dikatakan Yesus anak tunggal? Itu nggak masuk akal. Kalau Yesus anak tunggal, berarti nggak ada anak-anak lain. Gitu, cuma satu anak tunggalnya kan? Nggak mungkin semuanya anak angkat gitu. Jadi itulah guys, agak rancu di situ. Tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Barang siapa yang ia kasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan dialah yang mendapatkan kehidupan kekal. What is love? Kasih. Gak ada yang hidupnya kekal ya, semua akan binasa ya kan. Nanti di akhirat baru kita kekalnya di surga atau neraka. Ingat, di surga maupun neraka sama-sama kekal. Cuman di surga kita kekal dalam rangka kenikmatan, di neraka kita kekal dalam rangka kesengsaraan. Kenapa kita hidup di surga dan di neraka kekal? Karena kalau nggak hidup, kalau kita mati, apa yang apa kenikmatan atau kesengsaraan apa yang kita rasakan? Karena orang mati nggak merasakan apa-apa, ya kan? Tubuhnya tubuh juru kaku gitu. Kecuali waktu masih di alam barzah, oke, masih alam barzah. Tapi kalau sudah di akhirat itu itu dihukum di surga, apa di apa namanya, di kenikmatan di surga dan disiksa di neraka tuh dalam keadaan hidup untuk merasakan nikmat dan siksanya. Dari Kristus. What is sin? Apa sih sebenarnya dosa? Dosa itu jelas yang menghambat manusia kepada Allah. Dosa adalah pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang penuh cacat celah ini. Sehingga Guys, manusia itu dia ingat loh, Allah tuh menciptakan manusia tuh ya dengan pilihan option. Anda bisa menjadi manusia yang penuh dengan cacat celah atau menjadi manusia yang baik. Ya, jadi nggak ada istilahnya Allah tuh menciptakan manusia tuh penuh cacat dan celah, lalu kita nggak bisa milih jadi baik, nggak gitu guys. Tinggal kita pilih. Ada orang soleh soleha yang terus hidupnya soleh sepanjang hidupnya, contohnya kayak Bunda Maria ya kan, Bunda Teresa dan sebagainya. Ya kan? Ada juga orang yang selalu penuh cacat dan celah hidupnya. Misal kayak apa ya? Kayak ya contoh lah kayak pemimpin Partai Komunis Dunia kayak kayak Stalin, siapa lagi gitu ya, Mao Zedong yang di apa, yang di Vietnam tuh ya, siapa namanya tuh ya, yang Pol Pot kayak gitu lah kan. Jadi kita tidak bisa milih kita. Jadi Allah tuh memberi kita pilihan, nah, makanya jangan sampai salah pilih guys. hukuman dosa adalah maut. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang pasti akan dihukum maut. Tetapi ketika kita tahu bahwa manusia tidak, Maut itu adalah jalan gerbang menuju ke kehidupan selanjutnya. Tanpa maut ya Anda tidak bisa menuju ke gerbang kehidupan selanjutnya. Jadi itu nggak ada hubungan sama upah dosa adalah maut ya. Karena lihat ya, Bunda Maria itu apa dosanya? Coba sebutkan satu saja dosa Bunda Maria yang Anda ketahui atau Nabi Muhammad. Ini real ya, di itu penyatanya. Saya susah menemukannya guys. Kayaknya nggak ada deh. Nah,
Tapi mereka meninggal juga kan, mati juga. Orang yang paling baik, ya kan, sama orang paling jahat sama-sama mati, ya kan. Jadi apa namanya? Soalnya kalau upah dosa adalah maut, soalnya orang yang paling jahat aja lah, atau yang orang yang menengah ke bawah jahatnya, dari menengah ke bawah gitu kan, yang mati. Yang baik menengah ke atas ke puncak itu sebenarnya nggak mati harusnya kan. Nah, tapi apa guys? Itu berarti upah dosa bukan maut sebenarnya. Itu agak perlu ditanyakan kalimat itu kan. Ayat itu perlu ditanyakan. Bisa menyelamatkan diri dari dosa dengan perbuatannya, maka kita harus mengerti itu yang namanya grace. What is grace? Saya mengajak kita untuk belajar what is grace. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 ya. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Kalau kita tahu ya di sini tegar kariti, st, sesos menoi. Nah dari sini ya, kariti, pemberian. Diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia. Atau kita mengenalnya sebagai grace. Nah, grace ini berarti penyelamatan yang kita dapatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan karena Tuhan memberikan keselamatan yang cuma-cuma kepada manusia. Keselamatan. Ya kalau gitu nggak usah berbuat baik lah ya ngapain berbuat baik, karena itu nggak ngaruh kan. Jadi Anda kalau Islam beda konsep guys, makanya Islam itu logis ya. Mirip-mirip juga ya, tapi jauh beda, antara mirip dan jauh beda. Jadi gini, kalau dalam Islam itu kan, kalau mereka kan nggak perlu ngapain, beriman aja udah selamat gitu kan. Artinya percaya Yesus itu Anda selamat. Kalau Islam beda, iman tuh hanya memastikan ke dalam surga. Ya, Anda pasti akan masuk surga kalau Anda beriman, percaya pada Allah dan Rasulnya. Cuman, apakah Anda langsung masuk surga atau dihukum di neraka dulu? Itulah tergantung hasil perbuatan. Itu loh. Ibaratnya gini guys, logikanya ya, kayak Anda adalah penduduk Indonesia, Anda percaya kepada presiden ya Indonesia, Anda percaya kepada menteri-menterinya, Anda tinggal di luar negeri, ya kan? Nah, kalau kepercayaan Kristen, kalau kita analogikan ini guys, mereka cukup percaya presiden sama menteri, walaupun mereka jahat gimana pun di luar negeri, mereka akan bisa langsung pulang ke Indonesia ya tanpa ada dihukum dulu, paham ya, atas semua kesalahannya di luar negeri atau dimanapun itu di luar Indonesia, mau dia membunuh, mau merampok, memperkosa gitu kan, asal dia percaya presiden, dia akan diselamatkan. Nah kalau dalam versi Islam ya analoginya, dia diselamatkan juga walaupun dia merampok, membunuh, perkosa di luar negeri, cuma dia akan dihukum dulu, masuk ke Indonesia diterima, dia welcome, dia masuk ke Indonesia, tapi dia akan sedikit di perbatasan di luar Indonesia sedikit ya, itu ada namanya penjara. Nah dia akan dibuskan ke penjara, dihukum berapa tahun sesuai dengan kesalahannya, kejahatannya di luar. Setelah tiba waktunya, udah selesai dia menjadi masa hukuman, baru dia boleh masuk ke Indonesia. Nah itu kan adil yang mana, coba Anda pikir, adil yang mana? Dari segi semangat ya, tentu orang yang Islam akan lebih semangat untuk berbaik. Kenapa? Karena dengan perbuatan baiknya, tentu tadi kan masalah perbuatan ya, katanya bukan tergantung dari hasil perbuatan. Berarti ini mengenai menghindari perbuatan buruk dan mengerjakan perbuatan baik. Nah, bagi orang Islam, dia di luar negeri dia akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari kejahatan gitu kan. Agar kepastiannya bisa masuk Indonesia, itu pulang kampung itu ke Indonesia, itu tidak dulu dimasukkan dalam penjara, tidak dulu dihukum. Kenapa? Karena dia punya banyak kebaikan di luar negeri, ya kan? Dosanya tidak ada di luar negeri gitu kan, atau sedikit sekali dosanya gitu kan. Nah intinya adalah lebih banyak kebaikannya daripada dosanya, itu dia akan otomatis langsung masuk Indonesia tanpa dihukum gitu.
Nah, itu lebih logis guys. Jadi dia lebih hati-hati di luar negeri. Dia nggak serampangan. Tapi coba orang yang tadi, oh kamu mau sebanyak apapun dosa kamu, mau bunuh, merampok, berzina, apa, perkosa orang, kamu penting percaya sama presiden, kamu langsung masuk Indonesia nih. Itu penjara nggak ada bagi mereka gitu, nggak dipakai gitu kan. Jadi enak betul gitu guys. Jadi orang tuh hidupnya tuh nggak ada target gitu kan. Ya, kapan dia akan bertanya nanti. Karena ada kesempatan tuh soalnya kan. Ngapain kita berbuat baik? Ngapain kita hindari perbuatan jahat? Oh, sama aja kan. Nah, di situ guys, menurut Anda masuk akal apa tidak? Kalau saya itu nggak masuk akal. Jadi masuk akal yang analogi Islam tadi. Kalau kita pakai logika ya. Melalui tentunya Yesus Kristus, yang mana dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Itu tak paham di sini. Sebenarnya dia tuh kalau pakai logika orang ini ya, itu bukan logika menurut saya. Dia tuh untuk menebus dosa kita. Jadi kita tuh apa ya, sama kayak analoginya kita apalah ya, kalau tadi kan udah saya sampaikan dari orang yang dari luar negeri pulang ke Indonesia gitu. Sekarang orang yang berutang di warung. Jadi orang banyak utang di warung nih, saya, Luis, semuanya gitu kan. Nah, cuman ya ibaratnya Luis ini dia utang banyak nih, banyak utangnya di warung itu. Lalu datanglah Yesus datang untuk menebus utang dia. Dia percaya sama Yesus kan. Dia tahu nih Yesus nih nebus utang nih kan, tukang tebus utang gitu kan. Dia mengorbankan dirinya untuk nebus utang-utang nih. Nah, akhirnya Luis tentu senang deh kan. Oh, utangku ditebus sama Yesus nih gitu kan. Jadi dia katanya baik-baik, apakah dengan kesempatan itu mungkin nggak diambil? Kayaknya hampir nggak mungkin deh guys. Kenapa? Karena itu kesempatan emas loh. Kapan lagi dia bisa berutang mumpung ada yang nebus itu kan? Karena kan utang itu kan ditebus berlaku selama Anda percaya Yesus Tuhan gitu. Ya kan? Ditebus dosanya kan. Jadi ditebus utangnya gitu. Jadi orang yang punya privilege seperti itu ya, punya kesempatan seperti itu, nggak mungkin lah dia sia-siakan. Oke lah, anggaplah, nggak usah Anda anggap dosa-dosa kayak membunuh atau apa namanya ya, kayak menembak atau apa. Ya dosa-dosa yang nikmat lah, yang nggak merugikan orang, yang sama-sama suka, misalnya kayak berzina gitu kan, bukan memperkosa kan, berzina, apalagi dosa-dosa yang hanya merugikan diri Anda sendiri, nggak merugikan orang, kayak narkoba untuk Anda sendiri gitu kan. Kayak apalagi dosa-dosa lain lah, minuman keras sampai mabuk, tapi Anda di dalam rumah gitu kan, itu kan tidak ada orang yang bakal Anda ganggu nanti. Nah, jadi kayak gitu-gitu, apakah masuk akal tidak Anda lakukan sementara ada yang nebus dosa itu? Coba. Kalau Anda katakan, oh walaupun gitu tetap aja tidak kami lakukan, walaupun sudah ditebus, ya itu mah hampir nggak masuk akal. Kenapa? Karena kesempatan itu ada gitu. Kesempatan itu ada. Jadi orang tuh akan lebih gampang untuk berbuat itu, gitu loh guys. Dibanding orang yang kalau kamu begini kamu akan dihukum. Jadi orang tuh tidak akan berani macam-macam. Kayak ibaratnya apa ya? Kayak ya kamu jangan utang di warung ya. Tapi utang di warung kamu, kalau kamu punya utang di warung ditebus gitu. Ada nggak orang nggak utang di warung? Ya orang semua akan memanfaatkan kesempatan itu. Mereka lomba-lomba utang di warung. Mumpung ada yang nebus itu kan, nah, di situ nggak masuk akal ya guys. Ini dan juga kita melihat bagaimana dikatakan di sini, what is salvation, ya kan? Dikatakan di sini, what is salvation? Kita harus belajar mengenai keselamatan, salvation and how it works. Yang artinya dan bagaimana dia bekerja, keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Mari kita akan bahas ya dalam bagian ini. Kalau kita lihat di sini dikatakan, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Yang artinya bagaimana kita ini seharusnya mendapat wrath, ini dapat murkanya Allah. Ini murka nih, hukuman Allah. Tetapi kita beroleh keselamatan, guys. Salvation. Ya, maksudnya murka atas perbuatan Adam gitu. Jadi kakek moyang kita yang salah kita kena getahnya, itu kan nggak masuk akal. Saya yang nggak mau nih, saya yang salah, anak saya yang dibawa-bawa saya nggak mau, itu nggak masuk akal guys, ya kan?
ada kakek moyang kita ada masalah, saya dibawa-bawa, saya nggak mau lah, anak saya juga nggak mau gitu kan. Anak saya yang akan berkata, bapak yang salah kok saya yang dibawa gitu kan, atau saya juga kan, kamu yang salah kok anak saya yang kamu bawa gitu. Jadi itu nggak masuk akal guys, ini nggak bisa diterima akal sehat begini nih, apa namanya, logika mereka ini. Ya kalau kita tahu ya, bagaimana dalam bahasa Yunani adalah soterias atau soter, keselamatan. Beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, keselamatan itu didapat bukan oleh karena perbuatan baik manusia, tetapi keselamatan diperoleh dari apa? Dikatakan diperoleh dari pemberian Allah melalui Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib. Itulah kenapa we must believe. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semuanya. Kita akan melihat sini ya, but God comment His love towards us in that while we were yet sinners, Christ Sekali lagi ini bukan kata Yesus ya, ini romans. Sekali lagi saya sampaikan ulang guys, bahwa Roma itu adalah penjajahnya Israel, tanah kelahiran Yesus. Kalau di Indonesia itu ibaratnya kayak Belanda. Jadi Belanda menjajah Indonesia, jadi Pangeran Diponegoro itu ngomong, tapi nggak diposting sama Louis omongan di Pangeran Diponegoro, tapi ini postingnya adalah omongan Belanda. Sama seperti ini gitu kan. Siapa yang percaya sama penjajah Belanda coba? Ya kan? Ngomong tentang Pangeran Diponegoro, nggak percaya orang guys. Siapa yang percaya tentang dengan Roma coba yang menjajah tanah kelahiran Yesus? Coba. died for us. Sinners, ketika kita masih menjadi pendosa, Christ died for us. Bagaimana Yesus mati untuk menebus dosa kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Yesus buktinya nggak mati. Dia mengatakan ini ya, apa ya waktu itu ya, jadi angkatan muda yang jahat ini, kata dia gitu kan, ketika orang-orang Yahudi minta suatu tanda darinya, mujizat, karena mereka kan udah dikasih mujizat semuanya, hidupkan orang mati, buat burung dari tanah liat, sembuhkan orang sakit, masih dimintain mujizat juga karena mereka belum yakin, padahal udah segitu banyak mujizat kan. Akhirnya Yesus berkata, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan tanda mereka selain tanda Yunus. Nah, seperti Yunus, yaitu Nabi Yunus ya saya. Kalau di itu sebutannya Jonah. Jonah itu Yunus, Nabi Yunus. Jadi mereka sebutnya Jonah. Jadi seperti Jonah atau Nabi Yunus ya, tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi Yesus itu tinggal di dalam perut bumi seperti Yunus tinggal dalam perut ikan paus. Apakah Yunus itu mati ketika tinggal dalam perut ikan paus? Enggak, hidup. Beliau hidup gitu kan, bahkan sampai dimuntahkan sekali, dari mulai ditelan ikan paus sampai dimuntahkan beliau hidup ya. Karena kalau mati itu kan mukjizat namanya, bukan tanda kenabian ya kan, bukan tanda dia kerasulan karena dia mati kan. Normalnya manusia mati ditelan ikan paus, apalagi juga dia dimuntahkan 3 hari dalam gelapnya perut ikan di dasar laut kan, itu kan harusnya mati manusia biasa, tapi dia tidak mati. Makanya itu mujizat. Nah, sama kayak Yesus juga begitu. Jadi waktu kejadian penyaliban itu kan pasti 3 hari tuh. Lebih malah. Jadi kan 3 hari 3 malam, sedangkan ke versi Kristen waktu penyaliban itu dari Jumat sore mulai disalib, lalu dibiarkan ya di atas kayu salib sampai Minggu pagi. Itu kan cuma 2 hari 2 malam, nggak sampai 3 hari 3 malam, guys. Nah, di situ jadi ya yang disalib itu bukan Yesus. Yesus ada di mana? Di dalam perut bumi, ya kan? Begitu anak manusia akan tinggal dalam perut bumi. Ngapain? Yaitu disembunyikan Allah dari tangan-tangan jahat tentara Romawi dan orang-orang Israel yang hendak membunuhnya. Jadi dia aman dalam perut bumi, tinggal di situ 3 hari 3 malam. Makanya besok-besoknya setelah kejadian penyaliban itu orang murid masih bisa melihat dia jalan-jalan di pasar segala macam, karena dia belum mati dia, guys, karena Allah telah mengeluarkan dia dari persembunyiannya, dan setelah itu baru dia diangkat ke langit. Jadi waktu itu makanya dia tanya ke muridnya kan, datang tiba-tiba dia ke muridnya lagi makan, muridnya itu kan di loteng,
Dia bertanya, Yesus bertanya, adakah yang bisa kumakan? Adakah ikan goreng, ya kan? Roh nggak mungkin nanya makanan, nggak mungkin. Kalau dia berupa roh gitu kan, nah, dia berarti masih hidup. Makanya dia nanya makanan. Mungkin dia lapar selama 3 malam di dalam perut bumi, nggak belum makan gitu kan. Maka dia minta makan dan dia makan ikan goreng, guys. Dia katanya apa namanya, orang ini heran, ya kan? Mereka takutnya melihat hantu gitu kan. Yesus katakan tidak, kemarilah, lihatlah dan rabalah aku nih. Kenapa disuruh rabah? Untuk membuktikan dia belum meninggal. Ini aku masih hidup loh, aku masih utuh gitu maksudnya kan. Masih utuh, aku belum meninggal lagi. Aku tuh disembunyi dalam dia pengen mengatakan sebenarnya, ya kalau nggak dari rujuk dari kata-kata sebelumnya, yaitu dia tuh disembunyikan di dalam perut bumi 3 malam, guys, sehingga dia tidak mati disalib. Kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Inilah keselamatan dan kasih. Dan inilah yang disampaikan oleh Salma Vina. Dikatakan sini ya. Yang pasti belajar mengenal Tuhan, what is grace, what is love, what is sin, what is salvation, and how it works. Take it very slow. Pelan-pelan aja belajarnya. Yang penting paham ini dulu. Nah, inilah yang harus dipelajari oleh para mu'alaf dan para murtadin. Sehingga ketika memahami ini dengan baik, ya nggak akan Anda tinggalkan iman Anda. Kalau Justru mualaf tuh karena belajar ini makanya mereka tinggalkan imannya. Karena nggak masuk akal gitu kan. Gini guys ya, kita yang berbuat dosa ya kita yang nanggung. Itu baru adil namanya. Sehingga orang tuh masing-masing tuh bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nggak ada bapak yang nanggung dosa anaknya, anak nanggung dosa bapaknya. Kayak itu nggak adil. Coba yang buat dosa bapaknya, anaknya nanggung. Coba itu nggak masuk akal. Jadi orang itu kalau tiap orang dosa ditanggung orang lain atau utang orang ditanggung orang lain, dia akan punya kesempatan untuk buat dosa, untuk berutang. Kenapa? Uang orang lain yang bayarin kok utang dosa saya gitu kan. Nah, di situ nggak masuk akalnya guys. Sampai kapanpun tidak bisa diterima logika. Walaupun Anda belajar di pelan-pelan sekali, nggak masuk akal. Makanya itulah sebabnya kenapa banyak mualaf yang jadi banyak umat Kristen yang di mualaf itu. Karena mereka merasa ini nggak masuk akal. Anda mengerti ini dengan baik, maka Anda akan mengerti Kristen dengan baik. Karena semua ini ada di dalam Jesus Christus. Jesus Christus, grace, love, and salvation dari sin, and how it works melalui Yesus Kristus. Terus tonton atau baca buku histori sejarah kekristenan. Karena biblical faith is not a blind faith. Artinya iman Kristen tuh bukan iman yang buta. Tapi iman Kristen adalah iman yang benar-benar kita mengerti dan kita tahu. Oke, dalam 2 Timotius. Ya, maksudnya sebenarnya kalau kita mau jujur ya, memaksakan sesuatu agar sesuai dogma itu iman buta guys. Kenapa saya katakan gitu? Coba anda bayangkan ya, udah kita tahu itu nggak masuk akal, tapi dirancang gimana supaya masuk akal. Saya pernah debat waktu itu dengan seorang Kristiani ya, dia saya coba tanyakan ya, tolong kamu jelaskan apa itu Trinitas gitu kan. Dia susah nyari contoh guys, semua dipakai contoh sama dia. Makanya tahu lilin pun pakai contoh sama dia, lilin. Jadi gini loh, lilin Trinitas itu kayak lilin ya. Jadi Bapa itu adalah apinya, Yesus itu sumbunya, Roh Kudus batang lilinnya. Paham nggak maksudnya ya kan? Guys, batang lilin tuh sama api itu beda. Maksudnya tuh lilin itu ya, lilin terdiri dari batang lilin dan sumbu, bukan termasuk api. Api itu adalah untuk menghidupkan lilin. Di luar itu, kalau Anda beli lilin, Anda tidak akan dapat api. Api itu harus dibuat sendiri, paham ya? Jadi api itu nggak ada awalnya, nggak ada. Kalau Anda tidak apa-apain lilin itu, ya kan, tidak akan pernah butuh api Anda gitu. Anda pajang aja untuk souvenir gitu kan, lilin cantik misalnya. Jadi dia akan selamanya jadi dua bagian, lilin yang terdiri dari atas sumbu dan batang gitu kan. Nah, jadi api itu adalah yang bagian yang lain terpisah, tidak satu dengan lilin. Nah, jadi dia bingung akhirnya
Jadi apapun dia kasih contoh tentang Trinitas yang mirip dengan itu ya, yang yang tiga di dalam satu itu ya, benda apapun itu nggak masuk akal guys, nggak cocok gitu kan. Karena memang nggak bisa, nggak karena sesuatu yang tiga tuh akan tetap tiga, nggak akan pernah satu guys, kecuali kalau dipaksa-paksakan gitu kan dengan segala cara, sehingga dia tidak masuk akal dan tidak logis. Tius 1 ayat 12 ya. Dikatakan di sini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Perhatikan ya. For I know. Ya, tapi ya kan, dia kan ini kan bukan kata Yesus, sekali lagi ya, kita maunya kata-kata Yesus, gitu loh, ya kan? Ya ada nggak Yesus mengkonfirm ini, ya kan, bahwa apa yang dilakukan dia ini benar, gitu loh guys? Kan nggak ada. Oh, Yesus katakan nih Timotius benar dan lain sebagainya, gitu kan? Whom I have believed. For I know whom I have believed. Apa artinya? Timotius. Di sini dalam 2 Timotius, di sini ada pesan dari Paulus, dan Paulus ingin mengatakan pada Timotius, gak perlu lu malu Timothy, karena because for I know whom I have believed. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi imannya tidak hanya sebatas iman buta-butaan. Ini gimana dia bisa tahu dia nggak pernah ketemu Yesus? Paulus ini gitu kan, nggak pernah ketemu Yesus, jadi dalam mimpi. Kita nama mimpi guys, nggak bisa kita percaya, mimpi itu bukan tidur gitu loh. Nabi Muhammad aja yang langsung jumpa sama sahabat, banyak orang Kristen nggak percaya kan? Padahal itu yang nulis Al-Quran itu adalah para sahabat yang langsung jumpa sama Nabi, yang langsung didikte Nabi, yang langsung Nabi kasih ayat itu dihafalkan gitu kan. Nah, jadi kalau ini nggak jumpa Paulus gitu. Jadi ibaratnya kayak Paulus tuh kayak di Islam tuh kayak orang yang hidup bukan sama Nabi gitu. Lalu ngaku saya jumpa Nabi Muhammad, lalu dia ngaku saya adalah Rasul Nabi Muhammad gitu. Nah, seperti itu guys. Apa bisa dipercaya? Kalau kita enggak, ya kan? Maka kita tuh harus jelas sanadnya dari Nabi Muhammad ke para sahabat, lalu ke tabiin ya kan, para ulama sampai ke guru kita sekarang. Jadi ada rentetannya. Jadi yang menulisnya itu adalah yang hidup zaman Nabi, yang menghafalnya juga kan, sehingga dia itu tidak terputus guys gitu. Nggak ada yang pakai mimpi, nggak ada. Aku mimpi ketemu Muhammad, lalu aku diangkat Rasul, nggak ada kayak gituan. Pengakuan gitu nggak ada, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir gitu kan. Jadi nggak ada lagi Nabi setelah dia gitu. Para sahabat itu hanyalah umat Islam biasa, orang-orang soleh yang menyampaikan firman Allah melalui Nabi yang disampaikan melalui Nabi Muhammad guys. Ya, tetapi iman yang jelas di sini adalah iman yang benar-benar dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan inilah yang disampaikan oleh Salma Finasunan dalam statusnya ini. Dan bahkan dia mengutip juga ayat yang sangat menarik, yaitu 1 Peter 3:15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Kita selalu diperhadapkan pada situasi di mana kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Jadilah orang yang bisa mempertanggungjawabkan iman dengan mengerti arti keselamatan sesungguhnya, seperti Salma Finasunan. Belajarlah dari dia, dan juga Mualas, Murtadin, belajar dulu. Baru kalian akan mengerti akan kebenaran dalam Kristus Yesus. Sampai ketemu di... Justru terbalik, yang perlu belajar itu adalah Salma Finasunan, Louis, umat Kristen, para murtadin, kepada para mualaf kita yang cerdas, yang membandingkan antara keduanya, belajar kitab belajar Quran lalu dibandingkan gitu kan, dikaji dulunya dengan detail, dibandingkan sehingga keluarlah yang terbaik. Sama seperti orang memilih sering saya ulang nih guys ya, memilih mobil terbaik tahun ini misalnya,
ya kan? Nanti tuh keluar tuh nanti di akhir tahun kan, mobil terbaik tahun 2022 nanti bakal keluar tuh. Nah, itu bagaimana metodenya? Apakah dia cuman mengkaji mereview mobil satu merek aja, Toyota aja gitu? Lalu ketika oke lah dia review atau meliti mobil Toyota aja, lalu pas dia keluarkan hasilnya mobil terbaik tahun ini adalah mobil Toyota. Lalu orang nanya, gimana metodologi Anda menentukan mobil terbaik? Saya mengkaji mobil Toyota, mobil lain nggak ada. Oh, berarti ini orang nggak objektif ini kan? Ini orang pilih-pilih. Kalau dia cuma review Toyota, ya tentu dia cuma tahu tentang Toyota gitu kan. Tentu dia akan menangkan yang dia tahu Toyota itu, karena dia belum tahu ada mobil lain gitu kan. Nah, itu makanya orang jadi nilai ini apa ya, best car atau mobil terbaik tahun 2002 nya jadi nggak bener ini, nggak valid nih kalau gini caranya kan. Masa satu merek aja yang dikaji gitu kan. Ntar mobil terbaik itu adalah mengkaji semuanya lalu membandingkannya, baru keluar nanti hasil mobil terbaik gitu. Nah itu aja. Jadi salah ini metodologi Lewis ini kan. Lalu kalau dikatakan Kristus itu Tuhan alias Yesus Tuhan ya. Jadi Allah tuh katakan gini, Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Nah, kalau Anda tahu maksud kalimat ini, Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya, ya, sama kayak berkata begini, Superman bukanlah Bruce Wayne dan juga bukan Peter Parker, paham ya? Karena Superman adalah Clark Kent. Nah, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau dikatakan bukan, ya berarti bukan. Nggak akan bisa. Kalau dikatakan di Superman bukanlah Bruce Wayne, nggak akan bisa Bruce Wayne jadi Superman, nggak bisa. Atau Bruce Wayne bukanlah Peter Parker ya. Peter Parker nggak bisa jadi Superman. Tapi Superman adalah Clark Kent. Karena Clark Kent bisa berubah jadi Superman. Nah, jadi kalau dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, berarti Allah bukan Yesus gitu. Karena Yesus manusia, anak manusia juga Yesus gitu kan. Jadi Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus gitu guys. Karena Yesus posisinya dua, sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Jadi jelas sekali karena berarti Allah tuh nggak sama dengan Yesus. Karena Allah Tuhan, Yesus cuma manusia guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.